sambil kita menunggu pengajarnya. Di tempat duduk masing-masing, siap, gerak, lapor, serta Latsar Angkatan 43 berjumlah 39 orang, siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Siap, lanjutkan laporan selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai materi Latsar pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk yang agama Islam bisa mengikuti, untuk yang non-Islam menyesuaikan. Ala hadhihi niyah as-sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, pastikan semuanya dalam keadaan siap dan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat
mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Selesai. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang bertugas hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan mendapatkan materi baru ya teman-teman. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai agenda 1, hari ini kita akan mulai agenda baru yaitu agenda 2. Sudah hadir di tengah-tengah kita beliau yang terhormat Bapak Junaidi Wideiswara, ahli utama di Balikita Keagamaan Semarang, yang akan nanti membersamai Bapak Ibu selama beberapa hari di agenda 2. Begitu. Mungkin sebelumnya Pak Jun, suara saya masuk ya Pak Jun? So, masuk. Iya, Pak Jun mau menanyakan ini untuk teknisnya nanti peserta dari apa dua kelompok dulu atau langsung 4 kelompok ya Pak Jun? Aku manut jenengan aku. Petang kelompok ya cocok. Langsung aja, Oke, langsung aja. Langsung langsung aja. aja nggih. Oke, enggak apa-apa. Nggih, enggak apa-apa. Oke, Biar oke, cepat Bapak gitu Ibu. ya. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan pengajar kita siang hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Andi Junaidi MPD, lahir di Boyolali 12 Juni 1967. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beliau adalah Wideiswara ahli utama di Balikita Keagamaan Semarang. Sebelumnya juga pernah menjadi guru matematika di SMA, MTSN, kemudian pernah juga jadi dosen di STAIN, menjadi tim nasional evaluator modul Pusdiklat, kemudian juga pernah menjadi penulis modul matematika. Mungkin untuk perkenalan dari saya cukup dari yang bisa saya sampaikan cukup itu nih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, monggo untuk Pak Junaidi waktu dan tempat kami persilakan. Nggih, baik. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih keadaan sehat, keadaan bisa ketemu walau melewat Zoom meeting ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelumnya mungkin sebenarnya hari ini saya itu tidak bisa mengajar ya, karena saya itu sudah, ini Mas Afandi lo ngerti kalau Mas Green dulu. Sebenarnya saya sudah ditugaskan pimpinan untuk ke Jakarta, tapi Jakarta kondisinya tidak kondusif, akhirnya kegiatannya diundur. Kemarin saya sudah
sudah saya sampaikan pada apa itu teman-teman media Iswara mungkin akan diganti. Tapi pagi tadi malam sudah mau berangkat, saya ditelepon Pak Jun kegiatannya diundur. Nah, karena kondisi Jakarta hari ini kali ini nanti saya ketemu. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ini angkatan ini berarti angkatan 43 ya? Iya, Oke, Pak, angkatan sudah. 43, Pak. Berarti periode ke-8 ini luar biasa. Masih lama penjenengan baru selesai agenda 1, ini agenda 2, nanti masuk agenda 3, terus nanti habituasi 4 kali, baru seminar RA ke lapangan. Ya. Maka pertama kali yang harus dijaga itu pertama adalah sehat. Sehat karena kegiatan seperti ini kegiatan yang istilahnya kalau kegiatan online dan panjang waktunya itu ke pengaruh ke dalam fisik pada tubuh itu tidak sehat Bapak Ibu. Berbeda kalau misalkan jenengan tatap muka ini karena ini online ya. Nanti kalau misalkan apa ya karena duduk 6 sampai 8 jam itu ini akan menyebabkan berbagai apa bisa menjadikan indikasi penyakit. Sudah kemarin saya sudah melakukan analisa dalam diri saya sendiri. Karena saya setiap hari itu duduk dari jam 8 sampai pukul 16. Sering saya itu. Makanya Mas Fandi barang itu hati-hati, Mas Green dulu itu hati-hati. Saya wis tak teliti Mas. Satu yang perlu saya cek pertama sekarang ini. Jadi saya sudah membandingkan. Jadi kalau jenengan nanti nulis di rencana aktualisasi ada namanya before dan after. Ketika jenengan nanti membuat judul before dan after itu seperti apa perubahannya. Nah, saya sudah sudah mengukur asal dalam diri saya itu before dan after. Dan afternya gimana Pak Jun? Ya, dulu ketika kegiatan tidak full, setiap pagi saya ada saya bisa olahraga, jalan kaki paling tidak 30 menit. Paling tidak 30 menit, Mas. Ya, itu paling kalau 30 menit itu saya paling 3.000 langkah. Sebenarnya yang paling baik itu 10.000 langkah. Terus kalau tidak ngajar seperti ini full seperti ini kadang-kadang saya sering masih apa itu insya Allah sudah puasa sering ya. Oke, jadi karena puasa itu terhadap kesehatan luar biasa. Nah, terus ya pola makan itu. Akhirnya saya dengan kegiatan yang seperti ini full time ini eh, saya akhirnya ini kadar gula saya naik walaupun belum tinggi. Naik saya cek setiap hari itu. Karena apa? Ternyata menurut dokter Herta ahli jantung dan pembuluh darah orang yang setiap hari duduk di kursi itu antara ya lebih di atas 8 jam itu walaupun jenengan itu olahraga seefektif apapun itu pengaruhnya sedikit. Berbeda kalau tidak. Makanya nanti tekniknya Bapak Ibu. Maka kalau jam saya izinkan Pak. Misalkan 2 jam. Ya, saya 2 jam misalkan ya. 2 jam untuk di doa ini silakan Anda misalkan besok kita hari Kamis kita ketemu 9 jam. Nah, nggak salah itu 9 jam itu. Ya, nggak salah ya Mas Fandi ya hari Kamis gitu. 9 jam itu nanti setiap mungkin 2 jam atau kita harus berdiri dulu perenggangan otot itu boleh saya enggak apa-apa saya izinkan saya tidak saklek ya ini demi kesehatan kita semuanya ini jadi sekali lagi ini jenengan mungkin waktu ini ya waktu jam-jam seperti ini, alhamdulillah tadi ide Mas Grindul dan Mas Fandi kita tidak terlalu lama. Artinya tetap jam terpenuhi penjenengan, tidak bukan berarti saya nanti apa yang saya sampaikan itu tidak mau, enggak, bahkan sering salah salah tambah malahan kan gitu. Nih makanya Bapak Ibu ya ini kalau ini kebiasaan wajib karena latsar. Tapi nek setiap hari jenengan itu di kantor, kalau guru oke lah, kalau guru itu ngajarnya bisa sambil jalan-jalan.
Kalau pegawai KUA kadang-kadang ke lapangan ini tidak harus seminar. Bagi yang ini bagian di depan laptop di komputer ini, Mas Wandi ini hati-hati Mas Wandi ini. Jenengan soal di pagi sampai sore hati-hati. Harus kalau misalkan jam 8 kita sudah mulai di depan laptop, jam 10 berdiri. Ya apa itu, terus nanti jalan-jalan dulu, kita harus gerakkan itu biar, karena bagaimanapun tua itu bagaimanapun juga itu kalau kita sehat itu luar biasa. Tua itu pasti, tapi sehat ada sebuah pilihan. Jadi tua itu pasti. Kalau sehat itu sebuah pilihan. Jadi kalau penjenengan nanti tua ditakdirkan oleh Sang Pencipta itu umurnya sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, tapi jangan menjadi beban orang lain. Artinya sehat, tidak menjadi beban orang lain. Yang repot itu umur 70 swidak jadi beban orang lain. Ya, jadi ini Pak, jadi hari ini saya itu kebetulan ada teman kuliah meninggal karena apa? Komplikasi gula, sudah lama Pak. Jadi dia kepala sekolah kalau 2 hari sekali sudah harus kontrol dokter karena kena komplikasi gula. Yang satu saya belum tahu tapi konco SMA tadi juga meninggal. Jadi ini teman saya seusia saya meninggal 2, itu teman saya dua-duanya teman. Artinya bagaimana kita itu sehat itu harus ikhtiar. Ya semuanya itu tergantung dari Sang Pencipta ditakdirkan. Tapi kita ikhtiar. Ya, ikhtiar artinya menjaga kesehatan, jaga pola makan dan lain sebagainya. Apalagi jenengan masih muda-muda ini. Kalau muda itu jangan istilah jangan "Oh, aku cek nom cek sehat, jangan begitu. Ini tidak bagus kalau seperti itu. Ya boleh ya. Jadi itu pesan saya. Jadi penjenengan betul-betul menjaga diri untuk kesehatan. Ini Mas Fian Fandi itu sering ketemu, sering sharing dengan saya. Oke, tentang kesehatan itu ya, agar kita semua itu sehat. Terus terang eh, apa itu tadi saya katakan ya, aktivitas seperti ini harus betul-betul apa ya. Ini sampai nanti saya bulan November, saya Mas Fandi, Mas Green itu sampai bulan Desember ini luar biasa. Setiap hari di depan laptop, memandang wajah-wajah di dalam kaca-kaca laptop itu kan, itu wajah-wajah seperti itu kan. Baik, Bapak Ibu, ini hanya saya sedikit memberikan apa ya, edukasi terhadap kita, edukasi terhadap kita. Eh, baik, Bapak Ibu, nanti saya akan menyampaikan tentang apa itu agenda 2 dan ini yang pertama. Sebelum saya masuk ke agenda 2 ini kan, jadi sebenarnya gini Pak, ikut yang namanya pelatihan. Ya. Ikut pelatihan ini, pelatihan latsar, ini sebenarnya ya di agenda 1. Ini nanti saya cerita ini sudah isinya dari agenda 1, agenda 2, agenda 3. Di latsar ini penjenengan itu terbagi dari empat, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Anu ya, panitia ya. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 sampai agenda 4. Agenda itu sudah mulai menulis. Lah di agenda 1 itu titik tekannya kan ada 3. Makanya jangan yang diikuti kan agenda 1 itu kan penjenengan kan sebenarnya ada 3 materi yang penting ya di sana. Apa itu? Masih ingat enggak? Apa kira-kira? Di agenda 1 itu agak ada tiga materi ya. Apa? Materi 3 itu apa saja yang kemarin disampaikan oleh narasumber itu atau Widya Suara itu? Apa? Apa Mas? Apa Mbak? Wawasan kebangsaan, Mbak. Hah? Wawasan kebangsaan, Wawasan kebangsaan. Betul enggak? nilai-nilai bela negara, Nilai-nilai bela negara. Terus yang ketiga apa? kesiapsiagaan bela negara. Itu bagian dari nilai-nilai bela negara. Kurang satu. Analisis isu kontemporer. Kontemporer. Oke. Ya, itu yang saya karepke, analisis isu kontemporer. Saja, jenengan sudah melakukan analisis isu di lembaga Bapak Ibu? Sampun Bapak. Sudah. Menggunakan apa? APKL. APKL terus jadi apa? 5 permasalahan jadi berapa? 3. Nah, 3 jadikan 1 dengan apa? USG. Setelah USG muncul yang namanya fishbone kan itu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Ini yang itu sebenarnya nanti yang akan berlanjut itu tadi
analisis isu kontemporer itu. AIK singkatannya, AIK, analisis isu kontemporer. Itu nanti yang akan berlanjut di agenda 2. Jadi nanti lanjut di agenda. Terus agenda 2 nanti ada materi, nanti saya sampaikan. Itu lanjut ke yang namanya agenda 3. Udah, baru jenengan nanti menulis yang namanya apa itu rancangan aktualisasi atau RA. Nah, rancangan aktualisasi itu nanti Bapak Ibu, rencana aktualisasi itu nanti ya jenengan nanti terus diangkat yang nanti akan diseminarkan di hari ke-21. Hari ke-21. Sekarang itu jenengan hari pertama atau hari kelima, betul enggak? Hari hari pertama atau hari kelima. Kan gitu ya. Sekarang itu hari istilahnya hari kelima ya atau ada hari pertama tentang agenda 2. Nah, Bapak Ibu, di hari 21 itu sebenarnya benang merahnya itu dari AIK tadi, analisis isu kontemporer. Nanti masuk di agenda itu ada, nanti yang akan saya sampaikan itu adalah nilai-nilai terkait dengan nilai-nilai yaitu nilai-nilai berakhlak. Ini nanti akan garap. Lah, nanti tugas terkait dengan asinkronus di hari ketiga itu aja nanti yang akan apa itu akan kita tarik menjadi agenda 3. Dah, makanya hari ini Bapak Ibu tugas kemarin yang sudah disampaikan oleh WI di agenda 1, 5 isu itu saya harapkan kalau kalau bisa ini, tapi juga tergantung jenengan, itu sudah aktual betul. Sudah aktual betul. Nih, sudah aktual betul. Kalau itu sudah aktual Pak Bu, jenengan sudah ketika nanti melanjutkan di agenda yang lain, udah enak sekali, no problem. Makanya Bapak Ibu semuanya sekarang tentukan dulu. Kalau sudah betul-betul aktual, ya, walaupun belum ada konsultasi dengan mentor atau belum, sedangkan sudah mulai rasan dengan mentor. Kalau dari dengan misalkan kalau KUA ya kepala KUA, ya kalau dengan apa itu kepala kalau di madrasah dengan kepala madrasah. Kalau di perguruan tinggi ya tentu dengan orang yang nanti bertanggung jawab di atasnya, termasuk kemenatnya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mulai berpikir itu. Apa itu agenda yang diangkat itu kok agenda yang namanya isu yang diangkat itu betul-betul aktual. Ya, kemarin ini saya cerita biar jenengan nanti ketika jenengan sudah mulai bekerja. Karena intinya itu hanya itu Bapak Ibu. Ya, intinya itu hanya itu. Ya, karena nanti di seminar. Ya, makanya kan kemarin itu ada pembimbingan saya, coachnya saya. Ketika sudah terkait dengan pembimbingan, selesai agenda 3, mulai pembimbingan habituasi, saya sudah mengarahkan. Tapi saya memang tidak mau, saya itu memaksa, tidak mau. Tapi sudah saya beri rambu-rambu. Kebetulan perempuan, Mbak. Kalau seperti itu, nanti di lapangan sulit. Karena jangan nanti ke lapangan itu diberi cari data itu setelah seminar itu diberi waktu sekitar 1 bulan. Saya katakan, Mbak, itu agak sulit, Mbak. Pas seminar sudah ditanyakan apa yang saya sampaikan di lapangan di pembimbingan. Itu dia sudah, ya Pak, saya sudah mantep ini Pak. Ya sudah, kalau sudah mantep saya juga tidak bisa memaksa itu. Nah, setelah habis itu betul di seminar ditanyakan oleh penguji. Lah kemarin tuh WA lagi, Pak, kalau saya ganti judul gimana? Oh, tidak bisa. Uang sudah seminar kok harus ganti judul. Jangan kan gitu. Makanya Bapak Ibu ini mulai sekarang ya kalau mungkin nanti ketemu Bapak jenengan coba ngangkat isu aktual itu berdasarkan apa berdasarkan asumsi atau berdasarkan mungkin cerita teman-teman tapi jangan nanti kalau berdasarkan asumsi itu kurang kuat. Kalau bisa kalau sudah ada misalkan sudah ada istilahnya teman-teman mengangkat, oh masalahnya di KUA itu ini, oh masalahnya Kementerian Agama bagian misalkan bagian produk halal itu seperti ini, oh dosen itu seperti ini permasalahannya, oh terkait dengan guru itu permasalahan seperti ini, udah diangkat itu kan 5, pilih jadi 3, jadi 2, jadi 1. Nah itu kalau sudah jadi 1 Pak Bu, udah, aslinya sudah settle 1 itu jenengan nanti enak, ya enak sekali. Ini saya cerita dulu. Oke. Makanya sebenarnya
kerangkanya penjenengan itu ketika penjenengan mengikuti latsar itu yaitu di AIK itu saja. Analisis isu komputer, termasuk nanti di agenda 2 itu matrik, ada matrik. Nah, di matrik itu nanti disempurnakan di agenda 3. Di sana ada smart ASN dan manajemen ASN. Udah itu sudah isinya itu. Selesai jenengan itu. Nanti tinggal nulis kan gitu. Sudah selesai. Makanya habituasi itu nanti program-program penjenengan itu harapannya ke depan itu menjadi apa ya? Menjadi model sebuah model yang ada di instansi Bapak Ibu. Oke. Makanya kira-kira Bapak Ibu sudah punya 5 isu itu kan jadi tugas. Jadi tugas WI sudah dipresentasikan. Sudah toh Bapak Ibu? Halo? Pun Bapak. Sudah Ampun. sudah toh? Sampun, Oke. sampun. Udah, Pak. Nah, ini ketuanya siapa ini? Ketuanya siapa ini? Halo? Ketuanya siapa ini? Ketua angkatan kulo, Pak. Ketua angkatan toh. Ketua angkatan toh. Siapa? Kulo, Pak. Muhammad Sofyan Abdul Aziz. Di kok orang ini saya tak bulan sih. Wajahnya yang mana? Halo Mas Sofyan. J, Pak. Halo? G. Halo. Saya berarti nek oh, Mas Mas Sofyan. Muhammad Sofyan Abdul Aziz, J, Pak. Muhammad Sofyan. Gitu kok ora ketemu-ketemu ini. Oke, baik, enggak apa-apa. Oke. Jadi Mas Sofyan, jangan kan ketua kan nanti. Oke, maksud saya, J, oke, Pak. ketika apa itu ketua ini nanti kan harus mengatur segalanya. Jadi bangun kekompakan. Jadi harus membangun kekompakan di antara kita. Ya, walaupun tidak ketemu, belum kenal. Ada yang kenal dengan temannya ini? Tidak ada kan? Kenalnya kan hanya lewat Sharing, Pak. lewat apa itu lewat Zoom aja toh. J, Pak. Oke. Oke, jadi nanti kita bersama-sama kita bangun ya kebersamaan. Tapi tetap insya Allah nanti ketemu. Entah di bulan November atau apa, tetap jenengan nanti ketemu. 3 hari nanti di Balai Diklat untuk melakukan seminar laporan. Jadi seminar laporan. Nah itu nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di situ itu. Oke. Eh, Tulis dengan baik ya. Oke. Eh, Apa itu ide-ide penjenengan, ide kreatifnya itu apa dimunculkan di situ untuk mengatasi terkait dengan masalah-masalah isu aktual yang ada di instansi Bapak Ibu semuanya. Oke, di Mas Sufyan coba jenengan isu aktual yang paling yang setelah di PKL terus di USG jadi Fishburne apa? Yang nomor satu apa? Di Mas Sufyan. J, Pak. Apa judul isunya apa Mas? Yang nomor 1, Pak. Sing paling dhuwur dhewe. J. Kurangnya pemahaman calon pengantin terkait penentuan wali dalam proses pengajuan kehendak nikah, Pak. Oke, kurangnya pemahaman. Kurangnya pemahaman. Berarti setelah itu nanti muncul yang namanya ide kreatif. Kurang pemahaman, apa Mas? Kurangnya pemahaman calon pengantin terkait penentuan wali dalam proses pengajuan kehendak nikah. Oke, baik. Berarti nanti perlu ada pemahaman. J, Ya Pak. kan? Kurang pemahaman J. berarti kan urung paham toh. J, Pak. Berarti jenengan memahamkan. Nah, memahamkan Iya. itu dengan apa? Kan gitu kan. J, Pak. Memahamkan untuk calon pengantin kan gitu ya, Mas. Calon J. pengantin ya. J, Pak. Oke, boleh enggak apa-apa. Dengan apa nanti masuk manajemen ASN dan yang namanya smart ASN. Kalau smart ASN itu terkait dengan digital. Makanya di tulisan ini kalau kepala KUA memang kalau di KUA ya istilahnya yang dibahas kan itu saja. Judulnya UKAS kembar. Meh mirip-mirip oke banget. Lah gimana Pak? Oh, enggak masalah, sepenting isinya beda. Yang enggak boleh itu kalau judulnya judulnya podo, jerone podo enggak boleh. Nek judul itu kan boleh-boleh saja, yang penting di dalamnya. Oke, ini awal ya. Jadi nanti biar ke depan sudah punya punya gambaran. Mungkin kalau ini Mbak Mimin ini apa ini? Jadi apa ini? Izin menyampaikan Bapak, awalnya itu kan saya ngambilnya Enggak, berdasarkan, jangan guru Bapak. saya guru ahli pertama bimbingan konseling di Mandua Oh, Magelang. Mandua Magelang. Oke, Ya, Pak Hendono kepala nih, bukan. Bapak Ahmad Sultoni, Pak. Oh, Mandua. Ya, Mandua Oh, Magelang, sing jalan ke mana itu ke mana itu? Tegalrejo, Tegalrejo. Oh, Tegalrejo lah ya, Oke, jalan ke Kopeng itu toh. enggak, leres Pak. Apa-apa?
Awalnya kan saya mengambil data itu berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik. Itu semua anak kelas 10 yang berjumlah 391 itu mengisi angket. Nah, itu dihasilkan permasalahan terbesar adalah rendahnya motivasi belajar dan daya juang. Tetapi pas sudah saya kumpulkan di agenda 1 itu, Bapak Kamat saya itu tanya-tanya tentang rencana aktualisasi saya. Dan beliau itu, gini Pak, beliau itu kurang srek kalau mengambil isu tentang motivasi dan daya juang karena sifatnya kurang stabil untuk anak-anak kita gitu. Jadi Ya, beliau lebih merekomendasikan yang isu nomor 2 tentang rendahnya kepercayaan diri. Gitu, Pak. oke oke. Iya iya ya. Berarti penting loh ya, jenengan betul apa yang dikatakan oleh Mbak Mbak Mimin itu. Semuanya saja. Jangan sampai nanti mentor itu orang pertama yang harus diizinkan, harus harus yang tahu itu. Makanya jenengan sudah ketika ngangkat sebuah isu itu misalkan ya, jenengan tadi ada satu yang menurut menjenengan itu aktual, tapi belum tentu nanti menurut Pak Kepala juga kepala baik kepala KUA, kepala madrasah maupun kepala Kementerian Agama. Makanya jenengan nanti apa eh, ketika jenengan nanti itu disampaikan pada mentor itu. Bisa. Berarti itu diganti nggak apa-apa nggak Pak? Nggak apa-apa. Oh, Yang penting gini, Mbak. Jadi kemarin yang penting IJ ini boleh-boleh ganti saja. Karena apa? Jenengan sebenarnya tugas di tempatnya agenda 1 sudah dibahas, sudah oke. Mungkin kurang seret, diganti oke. Di agenda 2 mulai ditata kembali. Tapi jangan gonta-ganti terus kan gitu. Oke, itu tadi harapan saya teman-teman seperti itu, Mas. Nggih, nggih, terima kasih. nggih. Oke, baik. Nggih, nggih. Oke, kita mulai nggih. Kita mulai saja. Ini sebenarnya isu apa itu terkait dengan agenda agenda 2 itu apa? Oke, saya share dulu materinya. Nanti saya kirim ya. Kirim ke jenengan nggih. Nggih. Oke. Sudah kelihatan? Bapak Ibu? Loading, Mbak. Sudah Sampun, kelihatan? sampun. Sampun, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita akan mencoba overview agenda 2. Sebenarnya agenda agenda 2 itu sebenarnya sudah di MOOC jenengan sudah ikut materi ini semuanya ya. Jadi saya hanya nambah dan nanti kalau ada materi-materi di agenda 2 akan pertanyaan, oke kita bahas di sini. Maka ini kan hari ini saya menyampaikan 7 mata pelatihan. Oke, selama 90 menit ini. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, oke. Kita nanti akan coba overview agenda 2. Bapak Ibu yang saya hormati ini agenda 2. Jadi nilai-nilai dasar PNS core value. Jadi materi ini nanti Bapak Ibu ya, ya. Materi ini nanti ada 7. 7 ini nanti akan ya. Jadi gunanya untuk apa? Ini mata pelatihan ini nanti sebenarnya untuk apa? Ketika nanti penjenengan mulai menyusun ya tugas hari ketiga individu ya, nanti jenengan akan menemukan yang namanya matrik. Nah, matrik ini adalah dasarnya dari isu yang jenengan angkat, yang jenengan kerjakan di agenda 1. Tadi kalau Mbak Mimin tadi cerita tentang tentang isu aktual. Tadi sudah diangkat, nanti akan diletakkan di sebelah paling kiri di tabel itu. Makanya kalau penjenengan misalkan hari ini sudah fix ya isu itu nanti letakkan di tugas saya, tugas sinkronus hari ketiga, asinkronus hari ketiga. Misalkan tadi lemahnya bla 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 apa, misalkan kurang optimalnya pembelajaran matematika, kurang optimalnya pembelajaran matematika. Misalkan itu. Oke, jadi itu. Wes. Terus nanti di sebelah kanannya ada kegiatan. Nanti kan ada isu ada core isu itu. Lah core isu itu nanti ada yang namanya pengangkatan judul. Namanya kalau dalam judul itu nanti
istilahnya apa itu strategi untuk eh, sebentar, strategi untuk mengantisipasi dari isu itu. Ya, ya, namanya ide kreatif. Lah, ide kreatif itu menjadi judul. Misalkan, lah itu harus match dengan isunya. Kalau isu itu adalah misalnya kurang optimalisasinya, ya, pembelajaran matematika, misalkan, kurang optimalnya pembelajaran matematika. Karena ada kurangnya optimalnya, maka ide kreatifnya apa? Optimalisasi. Jadi kalau optimal itu sesuatu yang sudah ada. Oh, misalkan sudah ada. Oh, ini sudah ada, pembelajaran sudah ada. Misalkan kalau di KUA itu terkait dengan eh, kurang optimalnya sosialisasi undang-undang perkawinan, atau bimbingan perkawinan. Kurang optimnya undang-undang perkawinan sehingga banyak orang nikah pada usia dini. Itu masalah. Nah, karena itu bahasanya kurang optimal. Kenapa kurang optimal? Ya karena di KUA itu sudah ada sosialisasi, tapi ternyata berkurang optimal. Maka, sebentar. Nah, sebentar, sebentar, sebentar. Halo Pak Di. Sebentar Pak Di. Kulo ngajar sih. Ngajar. Nembe ngajar. Oke, baik. Jadi kalau kurang optimalnya, maka judulnya adalah optimalisasi. Ya, optimalisasi. Nah, nek urung enek, mungkin pengembangan dan lain sebagainya lah. Lemahnya, maka kemarin sudah disampaikan yang namanya apa itu, yang namanya sesuatu isu itu diangkat, diawali dengan kalimat negatif, kurangnya, lemahnya, belumnya dan lain sebagainya. Maka nanti judulnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ya, setelah itu nanti penjenengan ada isu itu, ya, ada isu itu nanti menjadi kerja di matrik, ya, untuk agenda 2. Oke, sudah. Terus nanti ada setelah itu muncul yang namanya kegiatan. Nah, tetapi ketika ada isu tadi, maka jenengan harus punya ide kreatif untuk mengantisipasi isu itu. Maka tadi kalau judulnya saya itu terkait dengan kurang optimnya pembelajaran matematika, maka core isunya adalah kan itu. Ya, core isunya apa? Ya, optimalisasi pembelajaran matematika dengan GeoGebra, dengan aplikasi GeoGebra. Ini contoh saja kalau ini yang guru. Oke, nanti ada kegiatan apa untuk menindaklanjuti yang namanya optimalisasi itu apa? Oh, di sini nanti ada kegiatan. Kegiatan itu apa? Oh, perencanaan. Perencanaan itu adalah bagian dari manajemen ASN, nanti di agenda 3. Langkah-langkah kerja itu ngapa lagi? Langkah-langkah kerja nanti ada. Lah, di sebelah kanan ada output. Sebelah kanannya output, nanti muncul yang namanya nilai kegiatan-kegiatan itu disetarakan dengan yang namanya ini nilai-nilai dasar PNS ini. Ini nilai-nilai dasar. Misalkan ini gambaran sih. Ya, jadi gambaran. Jadi misalkan pertama untuk mengantisipasi terkait dengan isu pembelajaran matematika kurang itu apa? Maka muncul yang namanya ide kreatif. Ide kreatif optimalisasi pembelajaran dengan matematika. Nek jenengan akan menyelesaikan terkait dengan apa itu pembelajaran matematika ini, maka jenengan ada kegiatan. Nah, tetapi sebelum ke sana, tadi saya katakan ada yang namanya ide kreatif. Ide kreatif itu harus judul. Judul itu harus ada smart ASN-nya. Maka saya memunculkan smart ASN-nya apa? Yaitu misalkan optimasi pembelajaran matematika dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Itu yang namanya smart ASN. Itu yang namanya muncul smart ASN. Oke, jadi itu muncul smart ASN Bapak Ibu. Nah, terus langkah-langkah kegiatan itu namanya nanti terkait dengan agenda 3. Apa itu? Manajemen ASN. Manajemen ASN itu diawali dengan yang namanya POAK, perencanaan. Nah, ketika jenengan akan menyelesaikan isu itu, pertama perencanaan. Perencanaan apa? Ya, jenengan membuat perencanaan tentang kegiatan aktualisasi. Langkahnya apa? Ketemu sama mentor. Walaupun tadi Mbak Mimin harus ketemu, enggak apa-apa. Ketemu sama mentor, itu penting. Maka itu dilangkah-langkahkan ketemu dengan mentor. Jadi langkah pertama, konsultasi. Nah,
dari rancangan aktualisasi itu. Itu kegiatan-kegiatannya. Terus outputnya apa? Ya, outputnya ide-ide kreatif. Ya. Terus nilai ASN-nya apa? Yaitu kalau kita ketemu itu apa nanti akan kita bahas. Namanya kolaboratif. Itu Pak. Sebenarnya kita sebenarnya itu yang nanti akan kita bahas. Jadi teman-teman ya teman-teman jadi arahnya sebenarnya isinya cuma itu Bapak Ibu. Jenengan kegiatan ini berapa 300 JP atau berapa itu isinya itu jenengan itu adalah itu. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati ya. Ini terkait dengan apa itu eh, terkait dengan yang menjadi apa garapan kita bersama. Oke, Bapak Ibu. Oke. eh kita masuk ya. Jadi ini saya kira tadi sudah dikenalkan sama Mas apa itu sama Mas Fandi ya. Jadi ini wajah-wajah tua ini Pak. Oke. Ini saya aslinya Boyolali. Oke. Aslinya lahir di Boyolali, sekarang tinggalnya di Solo dan ada gubuk di Salatiga. Ini ada yang dari Boyolali? Ada yang dari Boyolali? Oh, enggak ada ya. Halo, ada ya? Enggak yang dari Boyolali? Dari Pak Bim, Mendua Surakarta, Pak. Mandua Surakarta, Bulanjar berarti. Oke, Pak Bulanjar, Guru, Pak. Belajar, Bulanjar. nggih. Nggih. Oke. Ya, itu teman saya itu. Namanya mau kono jadi kepala, aku lah jadi kepala. Gitu. Teman saya Perajab, dulu namanya Perajab. Ya, nanti salam saja untuk Bulanjar. Rumahnya mana, Mas? Mandua Solo rumahnya mana? Kalau saya kan dari Jakarta, Pak. Jadi saya di Mm-mm. sini ngekos, Pak. Di Kos di mana jenengan? di dekat Grand Mall, Pak. Lah, Buri Grand Mall. Selamat, Selamat Riyadi masih jalan Selamat Iya, Riyadi. saya tuh rumahnya Buri Grand Mall juga, nah, tapi agak sebelah barat. Oh, iya. Ya, jadi jenengan daftarnya lewat anu ya, lewat eh, dari Jakarta, asli Jakarta ya jenengan ya. Oke, Pak. Ibu Kok Bapak di iso daftar Jakarta. neng Jawa Tengah? Saran dari orang tua, Pak. Karena tadinya mungkin berharapnya penempatan di Kebumen. Bapak Ibu kan di Kebumen. Oh, Asal diharapkan. Kebumen. Asal Kebumen. Iya, asal Tak, Kebumen. iya. Tapi anu, nanti rencana pindah ke Kebumen. Belum tahu, Pak. Ya, di Solo Kayaknya enak. masih nyaman di Surakarta, Pak. Iya, nyaman. Surakarta nyaman. Jajan Hmm, murah di Solo itu. Murah itu. oke. Makan kalau enak di Solo timbang Kebumen. Saya sering ke Kebumen ya. Itu berarti Grand Mall ya, jenengan ya. Oke. Jadi saya sebelah baratnya itu Gendingan ke barat, belakang Hotel Grand Grand Hub itu. Oke, baik. Eh, oke, yang dari Solo ini ada lagi ya? Sudah tidak ada ya? Dari Boyolali tidak ada. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini identitas saya. Ini kegiatan-kegiatan yang saya ikuti. Nih, jadi sebenarnya hari ini saya masuk ikut ke Jakarta tadi, TOT kurikulum cinta kalau yang ngajar di madrasah tahu itu nanti. Mas tadi yang dari Mandua tadi ngajar mapel apa? Quran hadis, Bapak. Bimbingan Oh, kurang konseling. habis. Gimana? Siapa tadi? Halo? Yang Saya Pak, Ya? saya juga dari Mandua. Heeh. Oh, Mbak Mimin Mandua juga tuh? Iya, Mandua Oh, Magelang tapi Pak. oh iya Mandua Magelang. Oke, nggih Pak Sultoni ya kita dulu kepala dulu kita guru man Salatiga itu kata Pak Kan Sultoni. satu Temanggung Pak. Oh, Man Satu Temanggung dulu. Oke. Oh, berarti salah beda. Oke. Jadi ini kegiatan saya ya. Ini terus oke, kita nanti bicara ini. Nah, ini kita sudah masuk ke sini materi ini. Jadi kita total agenda 2 itu 44 JP. Hari pertama sekarang, hari kedua besok pagi, hari ketiga itu Rebo, hari keempat itu nanti hari Kamis, hari kelima nanti Jumat. Tapi Jumat tanggal abang ya, Maulud Nabi. Kita kosong kegiatan. Kalau lihat saya jadwal kita kosong. Tapi tidak tahu ya, nanti dilihat dulu saya tidak apal. Nih. Jadi itu kegiatan kita ya, kegiatan di agenda 2 ini. Jadi ada 5 hari. Hari pertama hari ini, terus nanti hari kedua itu besok jenengan asin,
ada tugas individu dan kelompok. Di hari ketiga itu nanti ada asin ya, agenda yaitu 3 tugas 10 JP. Jadi jangan nanti mengerjakan sendiri dengan kelompok. Hari keempat itu 9, nanti hari Kamis tuh yang luar biasa itu 9 JP utuh ini sehari ini. Mulai dari jam 4 sampai jam, kalau lihat sampai jam 9 itu kalau tidak salah. Maaf, dari jam 8 sampai jam 4 itu. Itu hari Kamis nanti. Oke. Terus hari Jumat, tapi tidak tahu ya, kita kosong. Jadwal saya lihat karena tanggal merah kosong itu. Ini kita ketemunya mungkin hari Senin itu, tanggal 8 ini. Yaitu 3 jam nanti untuk melakukan presentasi. Tapi itu nanti sebenarnya kalau saya sistemnya di hari 9 dan hari 3 jam yang kuning itu, kelihatan ya kuning ya? Ya kuning ya, hari ke-8 atau hari keempat agenda 2. Itu jenengan kita itu nanti presentasi. Presentasi tapi nanti saya sudah mematangkan, kalau ketemu saya, ini nanti saya mematangkan terkait dengan tugas-tugas agenda 2, tapi sudah masuk mengarah kepada rencana aktualisasi. Jadi sudah saya di situ sudah saya matangkan ya. Nanti saya matangkan saya judul jangan sampai nanti kalau di situ sudah jangan sampai berubah-ubah. Kalau bisa ya itu bisa di apa ya nanti bisa di istilahnya bisa diperdalam itu nanti. Terus termasuk 3 nanti sinkronus. Maka nanti akan saya share Pak Ketua nanti saya harapkan untuk istilahnya eh, nge-share japri saya nanti akan nomor telepon. Jadi nanti selain lewat BLC, jenengan nanti tak lewat ke di WA group. Nanti biar jenengan cepet soalnya nek jenengan pakai BLC itu mubeng ya istilahnya dadak rono-rono. Nah, gitu. Oke, baik. Jadi ini nanti Bapak Ibu kita selama 5 hari agenda 2 ketemu saya, ketemunya ya di hari pertama, hari keempat dan hari kelima. Hari kedua, ketiga besok sudah tidak ketemu. Nanti Kamis insya Allah ketemu. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Terus ya kita sebenarnya apa toh agenda 2 CPNSI core value? Oke. Ketika kita bicara tentang apa itu eh, agenda 2 ya core value itu kunci utamanya ya kunci pembelajarannya itu ada pada ya harapannya Bapak Ibu ada perubahan ya terkait dengan yang namanya sikap yang ada pada Bapak Ibu ini oke sehingga nanti ya, sehingga nanti ketika penjenengan melaksanakan tugas ya penjenengan itu terkait dengan agenda 7 nilai berakhlak itu nanti menjadi ruh dalam pembelajaran jenengan. Oke, maka tentu dalam kegiatan ini ya, tentu dalam kegiatan ini muncul yang namanya regulasi untuk ngatur itu Bapak Ibu. Ya, untuk ngatur regulasi itu. Apa itu? Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Jadi anjuran itu diatur oleh ASN. Terus ada lagi yang namanya PP nomor 17 itu penyempurnaan dari PP 11 tahun 2020. Ada lagi peraturan LAN nomor 10 penyempurnaan dari peraturan LAN nomor 1. Termasuk nanti keputusan kepala LAN, ada keputusan kepala LAN nomor 580 tentang kurikulum. Jadi ini ada kurikulumnya. Yang kedua, nanti ada keputusan LAN nomor 581 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Oke, Bapak Ibu. Ini nanti yang akan menjadi dasar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita nanti saya agak percepat saja. Ya. Saya akan menekankan hal-hal yang urgent saja. Oke, pertama, kita sebenarnya ketika mengikuti pelatihan ini, arah yang akan menjadi tujuan itu adalah pembentukan karakter. Tentu karakter PNS. PNS yang apa? Yang profesional. Jadi nanti masing-masing Bapak Ibu ketika menjalankan tugas ya, tugas dan kewajiban setiap hari, ini harapannya Bapak Ibu adalah punya membentuk ada muncul yang namanya
karakter PNS yang profesional. Nih, penting sekali nih, ya, yang namanya pembentukan karakter PNS yang profesional. Ini Bapak Ibu. Supaya apa? Ya, pertama menunjukkan sikap, ya, perilaku bela negara. Ini sudah ditanamkan di agenda 1. Jadi ketika di agenda 1 itu, ya, eh, agenda 1 itu sudah ditanamkan tentang perilaku bela negara. Kemarin yang ngajar agenda 1 siapa? Mas Maliki. Pak Gunawan. Pak Gunawan itu BI utama juga. Sudah menanamkan sikap perilaku bela negara itu seperti apa. Oke, terus diaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, pelatihan tugas. Terus aktualisasi kedudukan peran PNS ini. Jadi kalau menunjukkan sikap perilaku bela negara, itu sebenarnya karakter yang ditanamkan di agenda 1. Ya, sehingga nanti harapannya penjenengan itu ada muncul ya rasa bela pada negara. Terus yang aktualisasi nilai-nilai dasar PNS itu ada 7. Ya, ada 7 itu nanti akan kita bahas pada hari ini. Ya, itu isinya apa? Ya, 7 itu berakhlak itu. Saya yakin jenengan sudah membaca, MOO sudah ikut. Berakhlak MOOC itu. Oke, jadi MOOC itu diantaranya nanti ya mengupas tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak itu berpelayanan, kompeten, ya, adaptif dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Terus di samping itu nanti di agenda 3 mengaktualisasikan kedudukan peran PNS mendukung terwujudnya smart governance. Nah, sesuai peraturan perundang-undangan. Di sini juga penguasaan kompetensi. Ini isinya yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nanti agenda 3 ketemu siapa, nanti akan dibahas itu. Makanya tadi sudah saya sampaikan ini. Agenda 1, agenda 2, agenda 3 itu ada benang merahnya. Benang merah itu nanti menjadi rencana aktualisasi. Rencana aktualisasi itu nanti akan diimplementasikan menjadi laporan aktualisasi yang akan diseminarkan ketika penjenengan ke Balai Diklat. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Oke, Bapak Ibu. Ini kerangkanya. Jadi ini kerangka besarnya. Tadi ini sudah saya sampaikan ini kerangkanya. Di sebelah kiri ini ada pembentukan karakter, ada analisis isu kontemporer yang jenengan angkat tadi. Terus ini kesiapsiagaan bela negara. Ini sebenarnya pembentukan karakter. Jadi kerangka besarnya, layer yang paling luar itu ada di agenda 1. Layar yang paling luar itu apa Pak? Ini analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, termasuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini sebenarnya layar yang ada di situ. Ini layarnya itu membingkai yang ada di dalamnya. Maka muncul yang namanya manajemen ASN Pak dan smart ASN. Tadi sudah saya katakan. Jadi manajemen ASN itu bagaimana? Ketika ya penjenengan itu mengelola atau istilahnya bekerja ya dalam sebuah instansi itu harus muncul manajemen ASN. Nah, kalau orang bekerja, ini saya nyinggung agenda 3. Kalau yang namanya manajemen, orang sesuatu itu kalau pekerjaan itu di-manage, diatur, itu berangkat dari apa kira-kira? Biar pekerjaan kita berhasil, maka kita pertama kali apa yang harus kita ketika kita bekerja biar jadi ASN yang profesional, maka langkah pertama yang penjenengan lakukan itu apa? Saya ingin tahu dulu. Ya, siapa? Sebutkan namanya. Apa? Saya ambilnya. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Yai. Gimana Pak? Ini saya baru ngajar. Ini enggak apa-apa. Saya ngajar latsar ini online. Gimana? Oh iya ya, Pak Ji, niki dari niku yang tak WA jenengan. Nggih. Ini kan terus itu kan dari MKKM NU. Iya. Oke, nggih. Rencana minggu ketiga niku dari tanggal 15 sampai 20 niku kita dinten napa, Pak? Oh nggih, coba nanti tak atur dulu. Nanti tak iwian jenengan. Gitu. Karena saya harus ketiga bisa ya. Insya Allah. Bisa, Nggih, sampai yang tidak Sabtu ya. Insya Allah. Jangan Sabtu. Nah, Sabtu. Tidak apa-apa. Berapa hari Pak jenengan? Jenengan berapa hari? Kira-kira. Oh, nah satu. Jam 2 atau jam 3. Oke, siap. Kalau 1 hari insya Allah nanti tak atur ke di latsar. Kalau latsar nanti saya melihat agenda latsar dulu. Nanti tak boleh karena jadwal sudah keluar Mas.
jadwal sudah keluar ini. Jadi saya lihat nih udah hafal, Mas. Tanggal 5 berapa tadi? Berapa, Mas? Antara 20. tanggal berapa? 15 sampai 19. Oke, nggih. Oke, nanti biasanya itu hari saya itu hari kosong itu kira-kira itu nek ora Selasa Rebu itu kosong biasanya. Heeh. Nggih, nggih. Tanggal iya, tanggal berapa itu? 19. 17. 17 ya, cuma insya Allah nggih nanti coba nggih neng lebih anu aku nonton jadwal sih, saya ndak enak no. Nggih neng yo kira-kira bisa itu. Soal itu hari-hari kosong. Terus syukur saya syukur baru ke Jakarta. Ini hari ini saya ke Jakarta untuk anu ikut kurikulum berbasis cinta ini. Jadi Semarang cuma saya ini. Mulai bar kuwi kan itu anyar anu materi sing dikarepe kok pusat itu seperti apa kan gitu. Muga-muga iya betul. Paling enggak diundur Senin paling. Senin seminggu aku paling sudah pulang itu insya Allah. Itu. Saya kalau misalnya materinya itu sampai pembuatan apa, Pak? RPP. Penilaian itu pripun, Pak? Ya bisa nih ya enggak bisa saja yang penting peserta siap. Saya kayak materi sidik terus kerja praktek. Bisa. Apa nah itu bagus. Aku materinya sidik terus nanti praktek bersidik praktek gitu. Yo paling enggak jam 3 jangan jam 2 nek jam 2 repot ya jam 3 paling enggak. Makanya kabar mau ya, Pak. Siap, siap. Insya Allah, insya Allah. Nggih. Nggih. Siap, nggih, 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 Pak. Suwun, suwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya. Oke. Nggih, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita apa ya, tadi kan ada pertanyaan tapi bukan manajer. Ya, ketika jenengan akan berhasil bekerja itu diawali dengan apa dulu? Ini kayak bagian dari manajemen ASN. Apa itu? Kira-kira apa? Ayo, Mbak Mimin saja. Ayo, apa kira-kira? Ketika mau bekerja itu faktor untuk menjadi sukses itu diawali dengan apa? Berdoa, Pak. Ya jelas. Nah, berdoa itu jelas itu. Enggak, maksud saya tidak berdoa. Kalau berdoa itu jelas kita mau berangkat bekerja itu sudah berdoa. Apa kira-kira? Ayo, ini saya sudah masuk agenda 3 loh ini. Apa? Perencanaan mungkin, Pak. Betul, luar biasa. Perencanaan. Maka dalam manajemen ASN itu pendapatnya para ahli itu ada POAK. POAK itu apa? Perencanaan. Kalau guru membuat RPP. Gitu kan? Kalau yang lain membuat perencanaan, apa rencana saya? POAK. Jadi perencanaan, O, organisasi diatur dengan baik. A, aktualisasi, actuating. A, controlling. Jadi orang bekerja itu sebenarnya itu siklusnya. Direncanakan, terus diorganisasi dengan baik, diactionkan, diimplementasikan, terus yang terakhir itu dikontrolling. Kontrol itu. Itu penting sekali ini. Makanya teman-teman ya ketika kita bekerja ya harus istilahnya harus direncanakan. Maka nanti Pak nanti di tulisan ini di mana Pak? Di manajemen ASN nanti di langkah-langkah. Maka tadi saya sampaikan di kegiatan itu diawali dengan perencanaan. Maka pertama kali apa? Matur atau konsultasi dengan mentor. Untuk nulis itu pertama kali harus konsultasi dengan mentor. Maka tadi Bu Mimin mentor memberikan masukan, oh itu bagus. Jangan sampai ketemu mentor menang wae malah nyalahke keri-keri. Wah itu enggak pas. Maka untuk antisipasi itu segera penjenengan itu ketika sudah menemukan isu itu coba matur walaupun belum belum penjenengan belum masuk nulis tapi jenengan sudah punya rasa-rasa. Bapak, saya ini punya ini, saya mencoba ketika jenengan mau mengangkat isu 5 itu saja mestinya jenengan rasa-rasa karo konco-konco. Nek bahasanya biasa kira-kira nek ini wong biasa nih nek CPNS jangan kira-kira misalkan madrasah ben apik iki aku kudu ngopo ya. Misalkan seperti itu. Ini bahasa sederhananya. Makanya masalah ini di sini tuh yang menjadi masalah besar kita itu apa toh di KUA ini kan begitu. Misalkan seperti lah itu menjadi isu yang jangan angkat di agenda 1. Makanya
Itu ada SMART. Nah, SMART SNN itu adalah SMART. SMART itu sebenarnya singkatan. Tak sampaikan Bapak nanti di agenda 3. SMART itu singkatan, specific, measurable, attainable, ya. R-nya realistis atau relevan, T-nya itu tenbon. Jadi itu nanti dengan itu, nah biasanya itu di channel nggon judul. Maka di agenda 3 nanti bahasanya adalah digital. Maka banyak judul-judul yang nanti terkait dengan digital, dengan sosmed. Misalkan tadi saya katakan optimalisasi pembelajaran matematika dengan GeoGebra. GeoGebra itu smart. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, ada isu. Di situ ada penyebab isu, ada gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu namanya judul. Judul untuk mengantisipasi daripada isu tadi. Setelah di Fishbone itu tadi. Nah, ada kegiatannya, ada outputnya. Jadi isinya Bapak Ibu, sebenarnya isinya kita itu mengikuti apa itu latsar itu ini Pak, kerangka besarnya ini. Ya, ini kerangka besarnya, ini ada sinkronus, ada asinkronus. Ini ada kegiatannya, terus nanti ada berorientasi pelayanan, itu singkatannya berakhlak, ada akuntabel, ada kompeten, ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, ada kolaboratif. Nah, 7 ini nanti akan mewarnai kegiatan-kegiatan yang ada. Contoh, misalkan tadi konsultasi dengan pimpinan ya tentang rencana aktualisasi. Maka nilai ASN-nya apa? Ya, itu adalah harmonis. Tapi sisi yang lain nanti ada juga harmonis. Apa itu misalnya harmonis jelas kan gitu kan. Yang kedua apa? Misalkan loyal. Nah, atau mungkin kolaboratif. Maaf, yang cocok harmonis dan kolaboratif. Oke, itu diantaranya. Terus kegiatan yang kedua apa? Karena tadi saya judulnya itu adalah terkait dengan apa pembelajaran dengan GeoGebra, maka ada kegiatan yang kedua, membuat aplikasi GeoGebra. Ini misalkan. Maka di sini nanti apa? Muncul yang namanya kompeten. Kalau tidak kompeten, tidak bisa. Termasuk nanti tugas-tugas saya. Kalau tugas-tugas yang saya sampaikan ini tugas di hari ketiga, individu, kaitannya materi. Nanti akan saya sampaikan. Terus nanti hari kedua, hari ini juga nanti ada tugas ya. Hari ini ada tugas juga. Apa itu nanti? Jenengan golei yang namanya, tapi kelompok tugasnya. Role model. Lah, role model itu monggo ya. Selama ini yang sering diangkat ini, maka nanti kalau bisa jangan ini. Sering saya mendapatkan yang namanya pertama adalah yang sering diangkat Menteri Pak Nazaruddin Umar. Boleh diangkat itu boleh. Gus Dur ya. Kalau yang sering itu Gus Dur, Nazaruddin Umar, terus ada Habibie pernah. Yohana PTKI itu Pak. Siapa? Yang mengangkat kereta Brasil itu loh, oke KAI itu. Nah, itu nanti akan ada tugas. Nah, itu nanti akan dilihat dari 7 itu. Pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Jadi, ini kerangka besarnya Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ya selama nanti apa itu beberapa hari. Oke. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang kita mulai yaitu terkait dengan deskripsi yang namanya nilai deskripsi agenda nilai-nilai dasar ASN. Pertama, Bapak Ibu nanti akan membekali. Jadi kegiatan ini, agenda 2 ini akan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN. Ya, nilai-nilai dasar ASN tadi yang saya sampaikan. Apa? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, itu berorientasi pelayanan, akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, terus yang terakhir kolaboratif. A-nya ada 2, akuntabel dan adaptif, ya. K-nya ada 2, kompeten dan kolaboratif, hanya 1 harmonis. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu ketika nanti bekerja itu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Hanya masyarakatnya berbeda-beda Bapak Ibu. Ya, berbeda-beda masyarakatnya di masing-masing instansi. Kalau guru masyarakatnya ya orang tua wali murid, tetapi yang langsung kepada jenengan layani itu siswa peserta didik. Maka ketika penjenengan itu guru dan Mbak Mimin misalkan ini guru biar melayani pembelajaran yang baik,
Ya, ini kan pelayanan terhadap siswa. Maka carilah atau bagaimana cara mengajar yang baik. Itu memberikan pelayanan yang terbaik. Itu kalau itu guru. Berbeda dengan KUA. KUA yang di istilahnya KUA itu yang dilayani langsung masyarakat. Masyarakatnya heterogen. Nah, makanya cari yang menjadi masalah masyarakat kok mengeluh tentang adanya KUA. Misalkan, oh kok terjadi misalkan eh, pernikahan yang terkait dengan di usia dini. Jadi secara undang-undang perkawinan itu harus umur 19 tahun. Dulu 17 tahun, sekarang sudah dinaikkan 19 tahun misalkan. Nah, kok masih banyak di situ? Oh, berarti ada masalah. Oh, itu menjadi sesuatu isu aktual. Oh, kabupaten ini nikahnya seperti itu, misalkan. Oh, ternyata itu perlu untuk biar dia tahu apa. Oh, perlu dibuat sosialisasi. Udah desanya kan macam-macam. Artinya kan kampung daerahnya pegunungan ini ke bagaimana? Ya menggunakan kalau face to face tidak mungkin. Oh, dengan media sosial. Nah, itu smart namanya. Dengan media sosial apa? Oh, cah nomor itu apa? Oh, cah nomor itu biasanya TikTok dan Instagram. Udah buat saja dengan TikTok dan Instagram. Ini contoh-contoh sederhana. Oke. Ini kaitannya pelayanan, gini kan. Terus bertanggung jawab atas kepercayaan diberikan. Ketika jenengan nanti bekerja, ya, maka harapannya penjenengan itu harus bertanggung jawab. Karena sebuah kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan itu sebuah amanah. Maka dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jadi itu yang harus penjenengan lakukan. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas itu penting sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2020. PNS itu wajib. Ya. Wajib apa? Wajib setiap tahun itu melakukan menambah yang namanya menambah yang namanya kompetensi. Dengan melalui apa? Ya, dengan melalui yang namanya eh, pelatihan. Nah, sekarang kan banyak. Kalau penjenengan di Kementerian Agama itu ada MOOC, baik MOOC dari LAN maupun MOOC dari Pusdiklat ada itu. Silakan itu untuk meningkatkan kompetensi. Dan itu gratis kalau jenengan hanya nunggu yang namanya pelatihan dari Bali Diklat. Aduh, berat Pak. Ini tahun ini sekarang tahun ini saja ya pelatihan di Bali Diklat itu anggarannya untuk jenengan semua Pak. Untuk meningkatkan kompetensi guru, pegawai dan lain sebagainya tidak ada. Semua uangnya diberikan untuk pelatihan jenengan. Prajab ini 2.600 ini. Jadi harus selesai Desember. Artinya jenengan bersyukur Pak. Kalau Bali Diklat tidak punya uang misalkan, tidak terjadi yang namanya latsar. Karena yang namanya latsar itu ya tetap nanti ada anggaran-anggaran yang harus digunakan. Makanya jenengan bersyukur sekali. Ini bahkan sekarang guru itu tidak ada pelatihan sama sekali. Tahun ini off, kosong, libur. Ini. Oke, ini jadi jenengan nanti kalau misalkan mau meningkatkan kompetensi tidak harus nunggu. Aku tak melu Bali Diklat. Waduh, Bali Diklat itu pegawainya Jogja dan Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan DIY itu berapa? Anggarannya berapa? Untuk melatih itu tidak mungkin. Makanya jenengan meningkatkan online webinar banyak itu nanti dan gratis itu Pak. Kalau pas sertifikat hanya masalah sertifikat, oke ada. Baik. Terus berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini penting tadi di agenda 1. Dan yang penting itu terus berinovasi dan antusias, Pak. Jadi kalau penjenengan bekerja itu hanya jangan ada pada zona kenyamanan. Jangan seperti Mbak Mimin. Karena atau yang di MAN 2 tadi apa? Siapa tadi? Yang MAN 2. Muhammad Fasih ini. Iya, Mas. Yang guru MAN 2 tadi. MAN 2 Surakarta tadi loh. MAN 2 Surakarta itu muridnya banyak sekali. Banyak sekali. Antara animo dan daya tampung itu sudah banyak animonya. Artinya setiap tahun itu tidak butuh istilahnya yang datang, yang daftar banyak. Bahkan banyak yang ditolak. Ini indikasinya baik. Tapi Bapak Ibu, semuanya saja yang ada di guru, tidak boleh itu ada pada zona kenyamanan. Alah, nggonku murid itu okeh ora sah piye-piye do daftar ini turah-turah. Tidak boleh berpikir seperti itu. Terus berinovasi, penting karena apa? Orang di belakang Anda, kalau saya analogkan naik motor, jenengan posisi atau misalkan kalau balap mobil ya atau balap motor, jenengan posisi di depan, itu harus selalu meningkatkan kecepatan. Karena apa? Di belakang Anda itu akan mengincar Anda untuk melampaui. Maka jangan ada pada zona kenyamanan. Harus selalu berinovasi.
Maka kunci orang bekerja sukses itu ada 4 kuncinya. Apa? Pertama, teamwork. Tidak ada dalam sebuah lembaga itu, tidak ada. Semua teamwork itu penting. Teamwork itu penting. Kesuksesan bersama, kesuksesan itu adalah kesuksesan bersama. Kegagalan itu adalah kegagalan bersama. Namanya itu teamwork. Oke, yang kedua itu adalah yang namanya networking, jaringan. Penting jenengan. Misalkan, oh iya kemarin jenengan kalau guru itu harus sekarang ada TKA, harus punya networking. Ya. Terus yang namanya nanti adalah ada networking, ada yang namanya inovasi. Jadi harus selalu inovasi, inovasi, inovasi. Guru muridnya pinter-pinter semakin banyak inovasi. Kepala KUA ketika bekerja agar KUA-nya bagus ya harus inovasi. Terus yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan sesama itu penting sekali. Nih Bapak Ibu. Oke. Oke, kita lanjut. Ya. Terus ini Pak, ada nilai akuntabel. Maka ini nanti ada 7 yang akan kita bahas. Artinya kita sudah masuk bahas ya. Pertama itu berorientasi pada pelayanan. Ya, yang kedua akuntabel. Ya, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nanti satu persatu akan saya jelaskan. Oke. Jadi hari ini 7 ini yang akan kita sampaikan, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati. Oke. Sekarang yang pertama tentang terkait dengan yang namanya berorientasi pelayanan. Oke, Bapak Ibu. Pelayanan itu sesuatu kunci ya, kunci utama dalam melayani bekerja. Apalagi kita itu seorang pegawai negeri sipil, seorang ASN. Itu menjadi sorotan Bapak Ibu. Menjadi sorotan oleh siapapun ya. Karena penjenengan itu diterima menjadi ASN itu mengalahkan atau istilahnya orang yang terpilih. Kalau tidak terpilih, tidak mungkin jenengan itu akan istilahnya diterima jadi ASN. Maka dalam hal ini penjenengan itu harus mampu ya mampu ketika berorientasi pada pelayanan itu nanti penjenengan itu harus mampu menjelaskan atau pelayanan terhadap publik masyarakat ini Pak. Hanya tadi sudah saya sampaikan, yang kita layani siapa? Beda-beda. Di sini tadi ada guru, ada kepala ada KUA, penyuluh, penghulu, lain. Sama-sama kita bekerja di KUA, satu penyuluh dan satu penghulu itu beda. Beda layanannya. Oke. Ya, terus ada yang pegawai, mungkin auditor atau dan lain sebagainya. Nah, nanti harapannya ketika kita bicara tentang berorientasi pada pelayanan, ya kita harus istilahnya mengaktualisasikan nilai-nilai berorientasi pelayanan. Oke, ini yang berpelayanan. Yang kedua sekarang, nah deskripsi singkatnya apa berorientasi pelayanan itu? Membentuk nilai berorientasi, memfasilitasi. Jadi nanti harapannya penjenengan itu memfasilitasi pembentukan nilai berorientasi pada pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melakukan perbaikan tiada henti. Ini Pak, Bu. Makanya ketika kita bicara tentang pelayanan, itu ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Jadi jenengan itu melayani itu orang yang datang ke situ tuh harus puas begitu. Maka kalau kita di dunia kerja kita itu berbeda dengan dunia swasta. Tapi sekarang di instansi pemerintah itu sudah berbenah diri terkait dengan pelayanan. Misalkan dalam pajak, jangan tahu di kantor Samsat itu kan bagian dari pelayanan. Itu melayani masyarakat secara langsung. Misalkan ditulis sih balik nama sekian jam misalkan atau mungkin sekian hari pajak rutin tahunan 10 menit. Nah, itu dalam rangka itu apa? Pelayanan. Jadi pelayanan. Gitu. Maka kalau kita melayani itu cepat, itu menjadi orientasi yang pertama. Waktu itu menjadi orientasi baru nanti masuk ke kualitas. Ya, waktu, kualitas. Itu penting itu Pak, Bu, siapa saja. Maka kalau ya tapi kita lihat karakter ya, karakter yang kita layani. Oke. Maka di sini kita harus memberikan komitmen pelayanan. Pelayanan apa yang prima kepada masyarakat. Oke, ini terkait dengan pelayanan. Terus yang kedua,
Tujuan terkait akuntabel. Ngapain akuntabel itu? Yaitu akuntabel itu terkait dengan pelaksanaan tugas. Yaitu apa? Membentukkan nilai-nilai dasar akuntabel. Orangnya harus jujur, tanggung jawab, disiplin, berintegritas. Ini penting sekali. Jadi orang ketika bekerja, misalkan tidak ada siapapun di situ, itu yang jenengan harus apa? Akuntabel. Akuntabel itu apa? Ya dengan jujur, tanggung jawab, cermat dan lain sebagainya. Ini Pak, ini tidak mudah Pak. Seperti ini tidak mudah. Maka kata kuncinya harus ada yang namanya integritas. Harus integritas, harus ada konsisten. Ya, ada transparansi, dapat dipercaya. Itu kata kunci akuntabel. Kalau jenengan belum ada integritas, belum konsisten, ya, belum transparan, maka jenengan belum dikatakan akuntabel. Nah, makanya kalimat afirmasinya kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ye. Jadi itu terkait dengan yang namanya apa itu akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur itu, cermat dan lain sebagainya. Oke, ini akuntabel. Maka jadi jenengan itu ketika kita jenengan bekerja sesuai dengan tusinya. Tugas, pokok, dan fungsi. Oh ya, saya fungsinya ini. Aku bentuk integritasnya apa, bentuk tanggung jawabnya seperti apa. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu ya nanti dikaitkan dengan yang namanya akuntabel. Terus kompeten. Ini kompeten tadi sudah saya sampaikan. Nah, kompeten itu apa? Ya, itu diantaranya kompetensi yang ada pada diri kita Pak, dalam melaksanakan tugas. Jangan separuh-separuh. Kalau saya misalkan saya jadi istilahnya misalkan, ya, misalkan kalau Bapak Ibu itu menjadi apa itu humas, apa kompeten yang harus dimiliki? Kalau penjenengan jadi penyuluh, apa yang kompetensi yang harus dimiliki? Itu harus kompeten. Dan kompeten itu harus ditingkatkan, Bapak Ibu. Tidak boleh kompeten ini istilahnya apa itu istilahnya tidak selalu ditingkatkan. Maka peningkatannya itu macam-macam, monggo. Maka kata kuncinya apa untuk kompeten itu? Kinerja terbaik. Jangan separuh-separuh. Ya, kinerja itu itu terkait dengan tanggung jawab penjenengan. Sukses harus. Ya, karena keberhasilan, tadi saya katakan, keberhasilan sebuah lembaga itu tergantung individu yang ada pada penjenengan. Nek di kantor itu ada 50 pegawai, ya akan menjadi sukses kalau 50 itu ya bekerja dengan baik, kinerjanya baik, ya tanggung jawab dengan baik. Nah, prosentase misalkan kantor, ya, makanya nanti ketika bekerja itu maju dan tidaknya instansi itu tergantung personal yang ada di situ. Nah, personal untuk bisa maju ya, tadi ada manajemen yang baik, ada karakter yang baik, ada semangat yang baik. Ini Pak. Maka ini yang harus kita sikapi. Terus di situ ada kalimat afirmasi. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Itu penting sekali. Belajar, belajar, belajar. Belajar itu tidak harus ikut pelatihan. Ya, ketika podo-podo jenengan buka HP terkait dengan media sosial, Pak Bu. Misalkan di apa ya? Di situ ada mungkin YouTube, Facebook ada kan? Itu kalau penjenengan misalkan jenengan pegawai. Misalkan guru sing gampang. Podo-podo menonton YouTube aja rasa nonton sing nyanyi-nyanyi. Nonton apa? Oh, di sana banyak YouTube tentang peningkatan, misalkan sekarang itu baru muncul yang namanya baru tren itu adalah deep learning atau pembelajaran mendalam, buka saja. Ya, misalkan cara ini kalau guru seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang lain bisa. Kalau pengen jadi motivator, oh banyak di sana. Jadi podo-podo buka. Ya, podo-podo yang kapan? Buka itu yang meningkatkan kompetensi buat Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Terus harmonis, Pak. Ya. Kalau kita bicara harmonis, Bapak Ibu, harmonis itu kan berarti kondisi yang ada pada lembaga itu. Oke. Jadi kalau harmonis itu ya dikatakan, wah rumah tangganya harmonis. Ya kalau
bilang seperti itu harmonis, oh berarti kondisi di rumah tangganya itu enak, nyaman. Nggak ada pernah ada cekcok, nggak pernah ini. Lah itu saling, istilahnya apa? Saling menyadari. Nah di kantor pun begitu Bapak Ibu. Ya, apalagi di kantor itu komunitasnya banyak. Ya, coba kalau Bapak Ibu itu bekerja di kantor. Sehari itu kan paling tidak minimal 8 jam, 9 jam. 8 sampai 9 jam. Itu di kantor, ketemu teman di situ itu. Kalau kondisinya di kantor itu tidak nyaman, Pak, penjenengan tersiksa. Karena lebih 50% lebih hidup penjenengan itu di kantor. Bayangkan penjenengan 9 jam saja. Kalau di kantor itu kan setengah 8 mulai. Setengah 8 kan mulai naik kantor. Guru jam 7. Sampai jam berapa? Kita sampai jam 3. Kalau pegawai sampai jam 4. Coba bayangkan. Sehari itu hidupnya itu selesai di kantor. Ya, sampai di rumah paling capek. Ya, nanti terus apa itu ketemu istri itu paling nanti habis maghrib ya atau mungkin menjelang maghrib mungkin itu bisa jadi capek dan lain sebagainya belum ada komunikasi tertentu atau mungkin jagongan. Artinya sehari-hari itu hidupnya di kantor. Kalau di kantor tidak harmonis, Pak. Saya ketemu Mas Muhammad Doivan ini, orang nyaman. Ada ketemu minggir orang nyaman. Lah itu akan tekan pirang tahun. Padahal di kantor jenengan baru istilahnya sekarang umur 30 tahun misalkan. Pensiunnya umur swidak misalkan, ora pindah. Lah jenengan 30 tahun ngarep kucing-kucingan terus ya ora penak, ora nyaman, tidak harmonis. Maka yuk kita bangun harmonis. Dengan apa? Menghargai setiap orang, pendapat orang lain. Ya, itu sebenarnya ada cara-cara ketika kita gitu bicara, Pak. Jadi bicara itu biar menyenangkan orang lain itu ada caranya. Jadi misalkan ketika ada teman bicara jangan memotong bicaranya teman. Rungok sih dengan empati. Ketika ada teman yang mengeluh, misalkan curhat, sikapi dengan baik. Berikan solusi. Karena Anda diajak cerita, itu mungkin mereka memilih Anda itu orang yang cocok bisa memberikan solusi. Malah jangan digetak-getak. Salah yang ngono, jangan. Jadi ini akan menciptakan. Dan begitu juga di kantor. Kalau karakternya teman-teman itu baik semua, ya fair. Makanya Tuhan itu, Allah itu menciptakan mulut itu antara otak dan hati. Supaya apa? Supaya kalau penjenengan bicara itu dipikir dan dirasaki. Coba kalau mulut itu dekat dengan otak, yang disampaikan itu hanya logika saja. Logika itu belum tentu baik. Bahkan Al-Ghazali itu mengatakan orang yang bicara tentang logika, mempelajari ilmu logika itu seperti orang berjalan di pinggir sungai. Saya pernah membaca bukunya Al-Ghazali itu. Jadi bahaya itu, bisa tergelincir ke dalam sungai. Kalau itu kita bicara logika. Maka Allah itu menciptakan mulut itu antara otak dan antara hati. Ada logikanya dan ada dirasaki. Aku harus nge-share WA saya ini grup kira-kira nanti konco-konco gitu arep kira-kira tersinggung pula. Itu dipikir, Pak. Walaupun di grup itu kan macam-macam orangnya, anggotanya 100 sebenarnya. Pemikirannya macam-macam. Jenengan guyon karpe, menurut jenengan tidak masalah, tapi ada orang yang tersinggung. Makanya pikir dulu. Nah, paling aman itu tidak usah banyak ngeser-ngeser yang kaitannya di WA. Aman itu. Oke, ini harmonis ya. Jadi harmonis itu ya artinya aktualisasi nilai harmonis kan gitu. Baik. Ya, peduli itu harmonis ya. Perbedaan itu sesuatu yang biasa, selaras, maka kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jadi Bapak Ibu ketika kita itu bersama-sama ya kita itu bisa. Oke, terus loyal, Pak. Loyal itu, maaf. Loyal itu ini nomor 5. Tadi kurang 3 ya. Oke. Loyal itu apa? Pembentukan nilai loyal. Beserta melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan, ya ini pertama loyal itu terhadap pimpinan. Kalau dengan negara itu wajib. Kalau dengan PNS ya harus hati-hati, harus karena PNS itu ada kode etiknya. Ya, ada kode etiknya. PNS itu ada kode, Kementerian Agama pun ada kode etiknya juga. Maka berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bela negara, bangsa dan negara itu penting sekali, Pak. Jadi coba penjenengan mengaktualisasikan nilai loyal. Loyal itu apa? Kekurangan yang ada pada instansi Bapak Ibu jangan diceritakan ke siapa-siapa. Tugasnya jenengan mencarikan solusi. Jangan kalau bahasanya Wong Jawa itu ngember. Ya, ngember yang ada pada instansi Bapak Ibu.
Ya, karena itu rumah tangga keduamu kan begitu. Bahkan mungkin rumah tangga utamamu. Ketika jenengan membuka aibnya kantor itu berarti membuka aibnya sendiri-sendiri. Makanya jangan. Jangan harus loyal betul ya. Kalau memang ada kekurangan, yuk cari solusinya. Yuk bareng-bareng kita pikirkan kantor kita biar bagus seperti apa. Ini, Pak. Ya, oke. Kata kuncinya apa? Komitmen. Harus kita tanamkan, Pak. Dalam diri kita itu untuk bekerja dengan baik, tanaman komitmen, dedikasi terhadap kantor, kontribusi, kontribusi kepada kantor, terus nasionalisme kepada negara, dan pengabdian. Ada dasar pengabdian, Bapak Ibu. Ojo pikir-pikir orang yang duitnya, jangan. Sampean itu sudah ya sudah bekerja. Jadi sudah bekerja di kantor itu sudah dipertimbangkan betul. Nih, oke. Jadi komitmen ya ada dedikasi, harus punya dedikasi Pak pada kontribusi pada kantor, nasionalisme ya tidak hanya kantor saja, kontribusinya ya pada negara, termasuk pengabdian. Wah, kalau sudah itu tertanam pada penjenengan Pak, wes kantor kabeh pegawai ini 50 ki ngono kuwi kabeh alhamdulillah. Luar biasa. Terus yang keenam adaptif. Adaptif itu atau pembentukan nilai. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu ya bisa menyesuaikan. Bahkan adaptif itu bisa mengalahkan kompeten. Karena apa? Ya, adaptif itu bisa bersosialisasi dengan siapa saja, ya, bersosialisasi kepada siapa. Untuk apa? Untuk nanti ya terkait dengan yang namanya peningkatan kompetensi. Jadi adaptif itu ketemu, misalkan saya ketemu Mas Sigit Pamungkas. Orangnya pinter, saya banyak dapat ilmu dari beliaunya ini. Jadi kalau bisa Pak Bu, ketika kita bekerja di kantor, saya komunikasi dengan Mas Sigit, saya mendapatkan ilmu dari Mas Sigit. Tidak harus nambat ilmu itu seperti ini. Ya, tidak harus, oh aku itu ilmu Pak Jun ngulang ngurungok. Tidak harus. Jadi ketika ada orang bicara, ya misalkan ketemu orang, ya tidak harus temannya, orang baru. Ini misalkan saya diajak Mas Sigit, terus di situ ketemu temannya Mas Sigit. Mas Sigit cerita tentang itu. Ya, saya pasti akan dapat usahakan mendapatkan ilmu dari dia, walaupun kecil. Wah itu dia tidak, itu dia hanya SMA Pak lulusannya. Oh belum tentu. Jangan menganggap seperti itu. Lulusan SMA pun dia punya ilmu yang lain yang tidak saya miliki. Maka saya ambil itu. Saya insya Allah ya Pak ya. Kalau saya ada orang bicara, ada orang ngomong. Ini saya dengarkan. Ilmu apa yang saya dapat? Saya sering ketika saya mengajar pelatihan-pelatihan. Justru saya mendapatkan ilmu dari peserta. Jadi tidak saya hanya memberikan pada peserta. Enggak, ketika peserta ada yang bicara, menyampaikan sesuatu. Saya renung, oh ini betul. Saya ambil Pak ilmu. Jadi itu kita harus bersifat adaptif. Oke, baik. Maka kata kuncinya apa? Inovasi Pak. Adaptif itu inovasi. Yang kedua apa? Antusias terhadap perubahan. Nah, itu namanya grow mindset. Ketika ada adaptif terhadap perubahan, ada perubahan apa saja, sikapi dengan positif. Kalau guru sekarang itu perubahan kurikulum. Bukan kurikulum ya sebenarnya, komponen kurikulum. Oh ada kurikulum berbasis cinta, oh ada deep learning, oh ada pembelajaran mendalam. Jangan mengatakan, oh ini berarti Menteri Anyar kurikulumnya Anyar. Enggak, itu namanya PPT. Apa pola pikir tetap. Tapi wah itu berarti sesuatu yang hebat ini. Nanti mudah-mudahan saya dengan perubahan ini saya meningkatkan. Itu namanya yang namanya antusias terhadap perubahan. Itu namanya grow mindset. Pola pikir berubah. Lah kantor itu butuh orang-orang yang berpikir seperti itu. Grow mindset. Pola pikir selalu berubah untuk apa? Inovasi. Oke. Makanya kata kuncinya termasuk nanti proaktif Bapak. Oke, sekarang 7 yaitu terkait dengan kolaborasi. Ini terakhir Bapak Ibu. Kita nanti habis ini nanti saya menjelaskan terkait dengan tugas-tugas Bapak Ibu. Karena saya nanti harus masih menyampaikan tugas-tugas nanti yang akan dikerjakan selama asinkronus. Oke, baik. Baik, ini kaitannya kolaboratif Bapak Ibu. Jadi mata pelajaran itu nilai kolaboratif tadi sudah saya singgung. Ya, kolaboratif itu apa? Menghasilkan nilai tambah. Jadi kalau kita bekerja sendiri, tidak tanpa bekerja ya. Jadi sesuatu masalah, kalau kita bicarakan bersama, itu akan cepat mencarikan solusinya. Tapi nama one man show, garap dewi. Kemungkinan
gagal itu tinggi. Atau bukan gagal ya, solusinya itu tidak secemerlang kalau dipikir bersama-sama. Pikiran wong pitu karo wong siji itu hebat wong pitu, Pak. Walaupun nanti di sana terjadi diskusi yang panjang. Tapi kan itu cara mencari solusi yang baik. Maka dalam hal ini Bapak Ibu ya terkait dengan kolaborasi itu adalah menghasilkan nilai tambah. Jadi menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ini Pak. Maka tadi saya katakan ini hampir sama dengan yang namanya teamwork. Suksesan bersama, keberhasilan adalah keberhasilan bersama. Sukses bersama. Kegagalan ya kegagalan bersama. Tidak boleh. Saya nyalakan Mas Sigit. Oh, gol-gol Mas Sigit ini gagal. Tidak boleh. Yang namanya tim ya sukses bersama, gagal bersama. Makanya ini kuncinya itu kerjasama. Tidak bisa orang bekerja itu one man show. Coba nanti kalau penjenengan bekerja di instansi. Atau mungkin kalau guru ini biasanya. Kepala itu kan 4 tahun sekali pindah. Bahkan saya urung petang tahun harus pindah. Jadi nanti akan menyelami. Oh ini pola pikirnya kepala dulu seperti ini. Pimpinan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini apa? Nanti akan jenengan tahu. Oh iya. Jadi ternyata dengan pengalaman seperti itu, kolaboratif itu penting. Sehingga terjadi sinergitas untuk hasil yang paling baik. Kami akan membangun kerjasama yang sinergis. Coba kantor itu nanti kalau 7 ini ada pada setiap individu, pegawai yang ada dalam instansi atau di kantor itu ada, insya Allah kondisi kantor akan bagus. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, bukan pekerjaan yang mudah. Maka ketika nanti jenengan sudah masuk ke dalam instansi, sekarang mungkin 3 bulan ya masuk. Sejak bulan apa jenengan masuk itu? Jenengan masuk ke ini sejak bulan apa Bapak? Juni. Sudah berapa tahun? Jenengan sudah berapa bulan? 3 bulan, Pak. Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya, oke. Apa yang jenengan dapatkan di situ coba? Ketika jenengan sudah bekerja 3 bulan, kira-kira kira-kira jenengan itu sudah istilahnya sudah menemukan apa di sana? Yuk, apa? Apa Mas? Menemukan apa? Mosok bergaul, misalkan ada teman yang cerita ada teman yang baik, apian, setiap aku ditraktir, misalkan. Oh ada yang apa anak kancaku sing nganyel ke opo samdino aku pegawai anyar kon jajake, misal. Apa yang sudah ditemukan? Atau ketika bekerja, oh ini selalu membimbing saya. Oh ini loh Mas, ini loh Mas. Coba. Ada apa yang jenengan temukan? Salah satu yuk coba. Kerjasama, Pak. Kerjasamanya bentuknya seperti apa, Mbak? Kalau saya sebagai dosen, misalnya ketika Mbak, ada... siapa ini? Mbak Mufarida ya? Dosen di mana? Iya, Pak. Dosen di UIN Surakarta, Pak. Oh, fakultas apa? Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Oh, oke. Apa yang penjenengan rasakan, Mbak? Siapa tadi, Mbak Mufidah atau siapa tadi? Oh, Faridah, Pak. Apa, Mbak ya? Mbak Farida, apa kira-kira yang... Kerjasama itu bentuk kerjasama apa bukan? Jadi ketika misalnya saya jadi dosen gitu kan baru ya Pak saya jadi dosen. Iya. Jadi ada banyak misalnya referensi atau misalnya dokumen-dokumen berkas-berkas yang saya belum tahu, ada teman saya yang udah tahu duluan, habis itu mereka update, habis itu kita bikin satu drive gitu Pak buat kita jadiin referensi buat dosen-dosen baru satu fakultas itu ketika kita nyari sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang kita butuhkan kita simpan di situ semua kayak gitu sih Pak. Jadi saling backup gitu. Oh, saling backup. Oke. Bagus itu namanya Mbak. Jadi apa itu? Nah, jadi itu sesuatu yang nilainya luar biasa ini Bapak. Nah, ini harus kita bangun yang dalam apa itu dalam hal kita bekerja harus kita bangun ini Bapak Ibu. Oke. Mungkin ada satu lagi apa yang sudah didapatkan ketika di tempat kerja penjenengan. Siapa ini? Yuk. Siapa ini? Izin Bapak. Ya, monggo. Mas siapa ini? Mas Fatih, Pak. Dari mana Mas? Dari KUA Kembang Jepara, Pak. Wes, Kembang itu berarti Jepara ngalor terus gitu. J, leres. Dekat benteng Portugis berarti. J, caket Pak. Ya.
Apa Mas? Mas, Jadi apa sing ditemukan di selama sana? selama Asli 3 Jepara, asli Jepara. asli Jepara Pak, PT Oh ya, Alet. PT Alet ya. Oke. Nah, apa Mas? Apa? Jadi selama 3 bulan ini saya menemukan Mm-mm. bahwasanya teman-teman itu saling harmonis Pak. Kalau Mm-mm. kita tidak tahu tentang hal ini, kita diberikan tahu, oh ini Mas, ini pelayanan publik yang baik itu seperti ini. Oh. Tentang misal isbat nikah prosesnya begini begini begini, itu di lingkungan kerja saya sangat harmonis begitu dan beserta kolaboratif Pak. Oke. Baik, jadi 7 berakhlak tadi, kan gitu ya. 7 berakhlak ini nanti sudah ditambahkan oleh teman-teman penjenengan. 7 berakhlak tadi apa, Bapak Ibu semuanya? Berorientasi pelayanan. Apa? Akuntabel. Akuntabel, Terus apa? Kompeten, Kompeten. harmonis, loyal, Berharmonis apa? kolaboratif, Berharmonis apa? loyal, Loyal. loyal, Terus adaptif. adaptif, kolaboratif. Luar biasa. Berarti lulus nih berarti. Oke. Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Ini, oke, saya akan nanti menyampaikan apa itu. Coba saya akan menyampaikan terkait dengan apa itu tugas kita. Nanti Pak Ketua nanti WA saya ya. Pak Ketua siapa Mas apa mau? Pulau Pak. Mas Sopo, Mas Muhammad Sofyan Abdul Aziz. Oke, nanti ya. Nanti WA saya. Sudah Iya, ngerti Pak. nomor belum? Ngurung ya? Dereng Pak. Makin tak nyuwun Pak Fandi. Oke. Oke, nanti bantu kirim Mas Fandi lah. Iya. Nanti tak tugasnya saya sampaikan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini. Oke. Sebentar Mas, ini baterai saya hampir habis, saya tidak kelihatan. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan memberikan tugas ya. Ini ada 4 kelompok ya. Halo? Betul Iya, 4 Pak. kelompok? Iya Iya, Pak. Pak. Iya. Betul, Pak. Kelompok 1 siapa? Apa ketuanya siapa? Kelompok 1. Saya Pak Ahmad Musafi Isfalana Ahmad Musafi'i. Oke, asli mana Mas? dari Ponorogo Pak, Wes, tugasnya di Jogja. Wah, tuh banget ya. Ya, oke. Terus kelompok 2 ketuanya siapa? Saya Pak Izu Thoriqul Haq Oh, dari mana Mas Izul? dari Purbalingga. Tugasnya di Purbalingga. dia apa? KUA. Di KUA. Nek Mas Musofi tadi dosen. Sanes Pak, penghulu. Oh, penghulu. Oke, kelompok 3 siapa? Saya Pak, Mas siapa? Raihan Nur Alimuddin. Oke. Tugasnya di mana, Mas? Cilacap Pak, Di KUA apa? Madrasah? KUA Cilacap, KUA asli Cilacap. asli Tegal Pak. Asli Tegal. Oh ya padha ndek ngene sing wong Tegal, oh ndek wong Brebes. Ya neng anu. Terus kelompok 4 Ya, Pak. Yusuf Nur Mahfud, Pak. Mas Yusuf. Kelas 1, Pak. Tugasnya di Iya. mana, Mas? Di Jogja, Pak. Di Sleman. Di KUA. Iya, tentang KUA. Aslinya? Asli Jogja. Oke, nah, oke. Oke, baik. Nanti akan saya tugas ya. Oke, hari ini nanti ada tugas kelompok per kelompok, ya. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Nanti dipresentasikan hari Kamis. Ya, hari Kamis. Hari Kamis ini Senin ya. Kamis, Rebu, Selasa. Oke, berarti besok jenengan Asin itu tugas sendiri. Monggo. Nah, hari pertama, oke, ini nanti akan saya share dulu. Nanti kalau enggak perlu ditanyakan klarifikasi. Tugas hari pertama individu. Nih. Oke. Sudah terbaca ya? Ampun, Pak. Oke, tak gede. Cerita tentang pengalaman pembelajaran saat MOOC dan sinkronus hari ini. Sinkronus itu bisa hari ini, bisa sinkronus agenda 1. Hari pertama agenda 2. Ini sinkronus ditentukan nih. Hari pertama agenda 2. Jadi sekarang ini, ketemu saya sekarang ini. Gue jenengan ceritakan, ada 2. MOOC dan sinkronus.
dibuat dalam bentuk rekaman MP3. Durasi maksimal 3 menit. Oke, nanti diupload ke BLC. Yes ya, paham ya? Jenengan gue rekaman cerita ya tentang ini nanti tak share lewat Mas Ketua. Ya, ini penjelasan dulu. Nih, jadi MOC dan sinkronus. Nanti jenengan cerita tentang pengalaman kemarin MOC dan sinkronus. Waktunya mau 3 menit loh Mas ya. 3 menit sedilok Pak banget. Oke. Yang kedua, sekarang kerja kelompok. Hari per kelompok ini. Kelompok ini. Nah, ini rada mikir iki. Oke. Jenengan cari role model. Tapi role model yang tokohnya berakhlak. Buatlah sebuah video yang menampilkan profil seorang tokoh menurut kelompok Anda memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai berakhlak dan ulasan setiap anggota kelompok menjadi tokoh tersebut. Jadi misalkan jangan milih Gus Dur atau Pak Menteri Agama. Oke, berikan komentar tapi itu ada videonya. Jadi jenengan nanti golek video. Ya, durasinya 5 menit video ini. Tapi jenengan nanti memberikan komentar. Ya artinya pokoknya video itu 5 menit sekaligus dengan komentar penjenengan. Komentarnya apa? Nilai berakhlak tadi. Ada 7. Padahal anggotanya 10 Pak. Tapi yang kok enek sing beleni. Misalkan aku karo Mas Sofyan. Misalkan kelompokku podo. Yang saya angkat Habibie. Maka nanti saya dan Mas Sofyan yang perlu saya ulas kembali itu tentang kompetensinya. Karena Habibie itu menonjol di kompetensi. Terus nanti Mas Mahfud mungkin bahas. Jadi nanti ada 3 nilai dasar nilai dasar ASN itu yang diangkat karena hanya 7. Berarti nomor 8 beleni, nomor 9 beleni, nomor 10 beleni. Artinya kelompok anggota nomor 8, 9, 10 beleni. Ya, monggo sing dibeleni apa? Ya sing sesuai. Kalau Habibie sing beleni kompeten, karo opone misalkan begitu. Bisa diterima ya. Terus nanti Bapak Ibu video itu jangan upload ke YouTube. Ya, diupload ke YouTube. Maka linknya itu nanti yang akan dikirim. Nek penjenengan misalkan biar enak ya linknya nanti ini sing rada rekoso aku tapi ora apa-apa. Link itu nanti jenengan tulis misalkan kelompok 2 nama bla 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 1 2 3 10 terus tokoh yang diangkat role modelnya Habibie kan begitu terus diupload lah linknya di bawah ini di copy dilebokin ke situ boleh pakai itu langsung ke BLC boleh linknya terserah jenengan sing penak piye. Oke ini tugas kelompok yang ke hari pertama hari ini kan gitu tapi karena mungkin sekarang sudah selesai jam 3 nek belum selesai ya enggak apa-apa nanti jenengan jenengan nanti waktunya saya perpanjang enggak apa-apa. Oke. Terus tugas hari kedua individu hampir sama tapi ini berupa MP4 berisi tentang pengalaman asinkronus. Jadi mulai sesok itu kan ada asinkronus. Ini hari kedua berarti sesok. Misalkan jenengan akan cerita asinkronus. Pengalaman apa asinkronus itu? Ketika jenengan itu tugasnya asinkronus itu apa pengalamannya apa? Nah itu nanti jenengan dibuat dalam rekaman video MP4. Kenapa kok tidak MP3 Pak? Saya ben ngerti penjenengan ketika bicara. Nah, MP3 itu ngomongin jenengan santai tidak istilahnya tidak kelihatan wajah itu karo Mas Sofyan itu nganggo sport kan aku ora ngerti. Nek nganggo video kan ora mungkin rawani nggo sport. Jadi aku tak kon cerita tentang kegiatan sinkronus. Iki 3 menit tapi berupa video. Nek mau MP4, MP3, iki MP4. Itu ya. Oke, sendiri. Gampang ngomong rekam ngarep HP ngomong gitu aja. Oke, rasa suwi-suwi. Oke, terus tugas hari yang
2 kelompok. Oke, hari kedua kelompok ini. Oke, ini nilai BM, benchmarking. Ya, ini benchmarking Bapak Ibu. Peserta secara kelompok melakukan BM secara online. Jadi nanti penjenengan mencari instansi atau ini boleh bebas, tidak harus negeri, tidak harus swasta pun boleh, maksud saya. BUMN boleh, negeri kepemerintahan boleh, swasta boleh. Tapi jenengan nanti mencoba untuk melakukan yang namanya benchmarking. Apa itu benchmarking? Menggali nilai-nilai berakhlak yang ada dalam dalam instansi tersebut. Mungkin bisa jadi ya, kalau instansi boleh. Misalkan depan jenengan itu ada bakul, misalkan bakul opol, misalkan di Kendal itu ada bakul kulit kerbau, misalkan. Kok iso mana? Nah, itu kan coba jenengan wawancara, nilai berakhlaknya di mana itu. Kok iso wong kok tuku koyo ngono, oke. Monggo terserah. Terserah, itu bebas. Tapi yang perlu ditekankan adalah nilai berakhlaknya. Diketik ini nanti Mas, diketik, dibuat tulisan paling banyak 3 lembar. Kertasnya A4, Arial 11, spasi 1,5. Oke, itu. Nah, ya, ini kelompok juga, bukan individu. Oke. Terus kita masuk lah, ini hari selanjutnya, hari ketiga, ya, hari ketiga. Ini Pak, Bu, ini yang nanti kunci akan menjadi yang tadi saya sebutkan. Ini ada kaitannya dengan agenda 1, Bapak Ibu. Nama, jabatan, tempat tugas, angkatan, kelompok. Oke, ini isu yang jenengan angkat di sini nih. Kelihatan ya, ada isu. Isu ini dasarnya dari apa? Dari kalau jenengan di kelompok 1 sudah punya, angkat saja di sini boleh. Nanti kegiatannya apa? Misalkan tadi saya belum optimalnya pembelajaran matematika ya, elemen aljabar. Kegiatannya apa? Melakukan atau merancang. Nah, ini namanya manajemen ASN. Kegiatan ini loh, Pak. Ya, ini kegiatan ini. Jadi kegiatan ini tak gede ke sini. Nah, kegiatan ini adalah tadi manajemen ASN tadi, perencanaan. Maka di sini melakukan perencanaan bahasanya. Kegiatan apa? Kegiatan melakukan perencanaan kegiatan aktualisasi. Tujuannya apa? Nah, pertama, tahapannya, maaf. Tahapannya apa? Konsultasi dengan mentor. Oke, nilai berakhlaknya apa? Berorientasi pada pelayanan. Atau kalau tadi dengan pimpinan itu kolaborasi. Nah ini Pak, nanti memasukkan di sini. Dan ini nanti Bapak Ibu, kalau jenengan sudah buat settle, ini nanti digunakan untuk nulis RA. Rencana aktualisasi. Hanya nanti ditambah di sini ada output, ada nilai kaitannya dengan visi misi, nanti ada seperti itu. Tapi kalau ini sudah sip, nanti tinggal melengkapi, ada 7 kolom nanti. Ini, makanya saya harapkan di sini sudah settle. Dan kegiatan itu Bapak Ibu, saya beritahu, minimal 5. Minimal 5. Oke. Nah, 5 itu apa saja? Ada isinya perencanaan tadi. Maka tadi kalau misalkan tadi contoh saya membuat tadi perencanaan. Kedua, karena itu koordinasi dengan teman, kegiatan yang kedua. Dengan teman sejawat, karena saya guru matematika, argai kui angel. Yang ketiga, misalkan. Nah, yang ketiga, membuat yang namanya aplikasi GeoGebra. Yang keempat, menyusun modul ajar, kalau itu guru. Sudah berapa tadi? Terus implementasi praktek ke kelas, terakhir evaluasi. Selesai. Ada 6 itu tadi kegiatan. Oke, nah, makanya nanti ke-6 ini sudah mulai. Walaupun sebenarnya di Fishbone itu ada ya Pak ya. Jadi hati-hati nanti Fishbone. Sering ini ditanyakan oleh penguji ketika ujian. Ya, sesuatu yang menonjol itu apa, itu di sana itu diberi warna yang berbeda. Terkait dengan isu ini, yang memasalahkan isu ini. Jadi Fishbone itu kan masalahnya ada main. Setelah main ada metode, ada milieu. Yang satu apa? Lali terusan. Main, metode, Material. Pak.
Lah, ketika men-nya itu yang nanti ada beberapa faktor di di apa itu di eh, rantingnya di men itu kan mungkin jenengan ngangkat 3 metode. Maaf maaf 4 penyebab. Maka yang paling penyebab apa? Warnanya beda. Biar tahu. Nah, itu menjadi isu tadi. Oke. Oke. Baik, saya saya lanjut. Terus yang terakhir ini nanti adalah yaitu sendi mau hari ketiga kelompok ini. Nah, ini nanti membuat infografis Bapak Ibu. Nah, ini gampang. Ini kelompok infografis. Apa itu berakhlak? Tapi saya pesan nanti infografis itu berupa simbol, berupa tulisan pesan lah lewat visual. Ya, lewat visual. Maka nanti warnanya, komposisi warna itu yang harus bagus. Kata-katanya jangan, kalau berakhlak itu kan 7. Jangan kok diuraikan sesuai di buku Permenpan itu jangan. Pokoknya yang sama artinya. Misalkan disiplin, misalkan. Ya, disiplin. Nah, itu apa di dalamnya? Itu adalah saya malu datang terlambat. Itu pesannya. Berarti itu disiplin. Apalagi. Jangan kata-katanya banyak. Warnanya harus bagus, simbol-simbolnya nanti yang menggambarkan betul. Kalau disiplin, misalkan gambarannya dengan jam. Ini juga kelompok, bukan individu. Oke, baik. Terus hari terakhir sih saya tak berikan, walaupun itu kudunya hari Kamis ya. Hari Kamis, tugas hari terakhir ya. Hari kelima, nanti ini tugas hari Jumat pos Senin ini. Karena hari Rabu, hari Selasa Rabu jenengan asin. Kamis 9 jam, Jumat orang ngerti kita kira-kira hari Selasa, tapi tak kayak kesisan, rapopo. Jenengan membuat ini individu, kelompoknya tidak ada. Membuat learning in journal pembelajaran agenda 2. Jadi ini nanti digawe setelah selesai semua agenda 2. Jenengan gawe jurnal ya, berakhlak ditulis dalam A4 spasi 1,5 font 11 ini. Ketentuan halaman tidak ada. Oke. Baik, ini nanti ditulis hari Selasa ini. Karena apa? Ya ini perjalanan. Jadi sejarah penjenengan ketika apa itu melakukan pembelajaran selama agenda. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi ini materi agenda 2. Mungkin ada hal yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Monggo, enggak apa-apa. Silakan kita sharing dulu. Sebenarnya waktunya ya silakan. Siapa nih? Saya Pak Yusuf Pak. Mas, iya Mas. Terkait tugas yang hari Selasa itu cerita emosi sama sinkronus itu 3 menit itu sudah sama emosi sama sinkronus atau sendiri-sendiri Bapak? Oh ya, yang anu tadi ya, yang rekaman apa yang video? Rekaman. Yang rekaman Pak. Rekaman pakai video apa suara? Pokoknya Pakai suara aja. 3 menit semuanya Mas. Misalkan tadi ada MOOC dengan sinkronus ya, pokoknya tolong cerita, tolong menit pokoknya cerita MOOC dan sinkronus. Jadi ora do-do. Berarti sudah gabung ya Pak? Gabung tadi sih, misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junedi, peserta laser bla 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 bla. Nah, ketika saya mengikuti kegiatan laser ini itu ada 2 kegiatan yaitu MOOC dan apa kegiatan sinkronus. Dalam MOOC materi yang saya dapatkan ini, sedangkan ini contohnya begitu. Jadi satu rekaman nanti diupload. Gitu ya Mas ya. Terima kasih Bapak. Ada lagi? Monggo. Sampai tadi yang di Cilacap tadi ya Mas Yusuf ya? Apa Pak? Yang tugasnya di Cilacap tadi ya? Kan Jogja. Oh Jogja deh. Jogja yang Bantul tadi ya? Oke. Monggo, siapa lagi yang mau tanya? Monggo, ada enggak? Oh ini. Ya kalau oke ini sudah ngasar ya. Tadi sebenarnya kan kita kalau jadwal kita kan sampai setengah jam 1 kalau 90 menit itu berarti sampai jam berapa Mas? Sampai jam 2:30 ya? Betul enggak? Kita kan 2 jam. 45-90 menit berarti 2:30 ini sudah sampai jam 3. Enggak apa-apa. Ada yang pertanyaan? Cukup Pak. Mau ya Mbak? Mbak siapa ini? Salma. Dari mana Mbak?
Cukup Pak tadi saya mau bilang. Cukup toh? Oh, cukup toh. Tak kira. Izin tanya, Pak. Nggih, monggo Mas. Mas siapa ini? Mas Fatih, Pak. Mas Fatih. Nggih, dari mana Mas Fatih? Dari Jepara tadi, Pak. Oh iya, sing ngomahe cedhak benteng Portugis mau ya. Piye Mas? Kan ada tugas kelompok buat video 5 menit itu, Pak. Yang role model. Betul. Okay. Piye Mas? Itu apakah harus menampakkan muka peserta atau tidak, Pak? Ya sing apik iya, jenenge nanti ben ketok komentari. Yang sudah komentar, misalkan Mas Fatih berkomentar tentang misalkan Pak Menteri terkait dengan misalkan harmonis. Jangan Pak Menteri ini harmonis bla 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 kan gitu. Rakyat langsung dulu ditampakkan. Itu ya Mas siap, ya. Pak. Iya, Pak. Siap. Baik, ada lagi? Ya Pak, lupa izin lagi tanya terkait ini? yang tadi. Mas apa itu ini? Pak Yusuf. Ngapain Mas? Yusuf. Yang role model tadi, kalau pembagiannya itu apa sih? Biografi singkatnya itu masuk jadi 7 poin itu nanti ditambah kesimpulan sama biografi. Boleh kan Pak? Nggak harus mengulang yang 7 poin. Ya monggo, boleh. Ya itu ide, Mas, namanya inovasi. Boleh. Kemarin kan ada yang tanya, Pak lah saya nanti saya orang kumanan loh Pak lah, itu kan jangan punya ide biografi atau boleh, enggak apa-apa. Boleh, enggak masalah. Baik, Pak. Cukup nggih? Wes, enggak ada. Ini cukup? Halo Mas Panitia. Baik. Jadi Bapak Ibu ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu enggak usah khawatir mengikuti kegiatan Latsar ini. Ini bagian dari kewajiban jenengan ya. Sikapi dengan rasa senang. Pokoknya mengikuti kegiatan tuh arti itu jangan terbebani, tapi nikmati saja. Apapun kegiatan kita nikmati. Itu kunci sehat itu seperti apa? Seperti itu. Jangan mengeluh, jangan ini, pokoknya nikmati saja. Gitu ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oke. Saya kira cukup nggih. Hanya saya belum nanti kalau pas aja presentasi saja. Nanti kan kita presentasi hari Kamis nanti, sehari presentasi nanti kan presentasi dari kegiatan hari pertama sampai hari ketiga itu dipresentasikan semuanya. Jadi kalau kita hitung-hitung ya nanti lama sekali itu. Tapi ya nanti kita atur hari Kamis itu. Insya Allah. Oke, Bapak Ibu? Cukup? Halo? Cukup, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk pertemuan kali ini kita akhirkan dulu. Apabila kalau saya menyampaikan materi kurang berkenan, kurang istilahnya ada kata-kata yang tidak menginakkan penjenengan. Karena memang suara saya itu tidak seperti penyanyi, Pak. Suara saya itu WI kerasnya seperti ini. Kalau suaranya bagus, mungkin saya sudah jadi terjun di dunia dunia artis mungkin ya. Karena suaranya apa loh? Kan suaraku rapi gitu. Oke. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Sukses selalu buat Bapak Ibu. Insya Allah ketemu kembali nanti kita hari Kamis. Siapkan bahan presentasi jenengan. Karena tugas-tugas itu sudah harus selesai dan nanti dipresentasikan dari Kamis dan Senin mungkin. Karena Jumat itu ya saya tidak tahu. Kalau nanti Senin saya ditugaskan ke Jakarta ya berarti ya mungkin ketemu dengan WI yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Kita akhiri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Amin. Mas Fandi, Mas Green, cukup sekian ya Mas. Oke, sehat selalu.